Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa hadir untuk tholabul ilmi yang mungkin sudah dilaksanakan setiap hari Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Materi pada hari ini saya beri judul evaluasi diri di tahun 2023. Ya, karena kita sudah masuk tanggal 30 sekarang ini. Benar? Oh, okay, tanggal 30. Okay. Tanggal 30 Desember 2022. Nanti kurang 2 hari. Kurang sehari besok tok. Okay. Ganti tahun. Jadi setelah 2 hari ini kita akan masuk tahun 2023. Itu artinya jumlah umur kita semakin bertambah. Namun yang tersirat sebenarnya umur kita itu semakin berkurang. Ya, benar ngoten ya. Hal ini disebabkan batasan umur itu memang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Kalau ketetapan itu sudah sampai waktunya, maka tidak bisa ditunda, walaupun sesaat. Biasanya itu apabila datang ajal 1 tahun, 1 umat itu ya, itu termasuk kekuasaan. Tapi kalau pribadi itu bisa dilihat dalam Quran surat 63, surat Al-Munafiqun itu ada. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian seseorang apabila telah jatuh temponya. Itulah sebabnya menjelang tahun baru ini seyogianya kita mesti introspeksi diri terkait dengan amal-amalan kita selama ini. Masalah ini Allah sudah peringatkan kepada kita semua ya, kepada kita semua agar introspeksi diri untuk persiapan hari esok. Di dalam firman-Nya disebutkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasr ya. Enggak salah ayat 18 berarti. Surat Al-Hasr itu surat nomor 59. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah tiap diri itu memperhatikan apa yang telah dikerjakan untuk hari esok. Nah, ini kita masuk perintah untuk mengevaluasi diri kita. Apa yang telah kita kerjakan untuk hari esok? Yang dimaksud untuk hari esok ini adalah hari kebangkitan. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, ini secara intinya itu mengingatkan kepada kita supaya memperhatikan apa yang telah kita kerjakan untuk menghadapi hari esok lah, terutama di tahun-tahun menjelang tahun baru begini ini perlu evaluasi. Ya. Tentu amalan itu banyak sekali.
Maka dalam kesempatan ini kita hanya mengambil beberapa amalan yang penting untuk diperhatikan. Ya, karena amalan itu banyak sekali. Mungkin hanya 3 aja ya. Pertama masalah tauhid. Kenapa kita bawa masalah tauhid ini? Karena masalah ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena ketika manusia itu melenceng dari tauhid maka jatuhnya kepada syirik. Perilaku syirik yang dalam firman Allah Quran surat 4 ayat 48 itu menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini peringatan kan? Quran yang kata ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini maksudnya adalah perbuatan-perbuatan syirik ini tidak akan diampuni kecuali taubat sebelum mati. Contohnya sinten? Contohnya ngene iku Umar bin Khattab. Umar bin Khattab niku gembonge wong musyrik ya. Tapi ketika dia tobat hilang dosa-dosa sing sakmono gedene syirik sing sakmono gedene niku hilang. Bahkan pernah Rasulullah itu mengatakan seandainya ada nabi sesudahku ya Umar ini orang. Karena Umar itu orangnya cerdas. Nah, cara saiki ini Umar itu klebu wong radikal. Niku nek ada pelanggaran Islam itu dibunuh sama Umar. Keras tegas. Jadi Rasulullah telah menjelaskan tentang syirik itu bagaikan semut hitam berada di atas batu hitam pada malam yang kelam. Artinya sulit atau samar melihat satu benda semut ireng, nok ndugure watu ireng bengi pisan. Ini maknane apa? Maknane bahwa syirik ini ku angel dideteksi kalau tidak memiliki ilmunya. Kecuali kalau kita orang menyembah patung, jelas-jelas itu jelas syirik, gampang itu. Itu kan disebut syirik kubro. Ini syirik yang besar. Tapi banyak syirik yang kecil yang kita nggak ngerti. Ini artinya syirik itu sulit diketahui jika tidak memiliki ilmu tentang masalah syirik. Oleh sebab itu, masalah tauhid maupun syirik menjadi penting menjadi penting di tahun baru ini yang akan datang ini untuk dievaluasi. Nah, sekarang contoh nih. Pertama nih di masa-masa Desember ini biasanya Natal. Biasanya Natal itu marak. Sering saling berfatwa. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Itu biasa muncul tahun bulan-bulan ngeten iki. Jadi diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa ia mendengar Nabi membaca firman Allah. Nabi itu maca firman Allah Quran surat 9 ayat 31. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka arbaban Tuhan. Jadi mereka menjadikan orang-orang alimnya itu menjadikan Tuhan min dunillah selain Allah. Ya bertuhan kepada Allah juga bertuhan kepada orang alim. Cara orang Islam ini bertuhan kepada ulama.
Wal Masih ibn Maryam juga menjadikan Isa putra Maryam sebagai Tuhan juga. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan illa liya'budu, supaya mereka itu menyembah ilaha wahidah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Padahal hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Iku kok ibadah nanggone wong alime. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka persekutukan. Lalu Adi mengatakan, maka aku berkata kepada beliau, sungguh kami tidaklah menyembah mereka. Beliau bertanya, tidakkah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah? Lalu kamu pun mengharamkannya? Dan tidakkah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kamu pun menghalalkannya? Lalu dia menjawab, ya. Maka beliau berkata, bersabda, itulah ibadah penyembahan kepada mereka. Karena ini lah betul ngerti. Nah, ulama sebenarnya barang ini haram kalau dikatakan halal, terus diikuti oleh orang lain, atau dibalik. Sebenarnya barang itu halal lalu kemudian dikatakan haram, kemudian diikuti oleh orang lain, itu syirik. Mengertilah angel lah. Oke, lah kira-kira ya apa kemarin itu terkait dengan tauhid kita, apakah sudah benar apa enggak lah, kita bisa ukur diri kita. Kalau kemarin-kemarin nggak benar, nah kita bisa rubah gitu. Ya, terkait dengan Natal itu sekarang ini kalau kita melihat contohnya Hamka itu dulu itu dia menjadi ketua MUI pusat. Ya. Lalu dia memberikan fatwa bahwa Natal itu haram. Pemerintah gak setuju, suruh cabut itu fatwa itu. Tapi Hamka ini rupanya gak mau duitan, akidahnya kuat. Dia ngerti kalau itu fatwanya haram kemudian dibuat tidak haram atau halal, terus diikuti oleh penduduk Indonesia, maka itu perbuatan syirik. Dia tidak mau. Tapi dia berdiplomasi, yang dicabut adalah peredarannya. Jadi tidak disiarkan, tapi fatwa tetap berlaku. Akhirnya beberapa hari kemudian dia minta keluar dari ketua MUI karena dirasa bahwa tekanannya luar biasa. Kalau diukur dari sisi akidah. Nah ini hebat. Nah itu bisa kena itu memang. Nah ini rupanya Hamka ini ngerti. Dengan gadis-gadis itu kalau diterapkan betul, terus diikuti orang, itu perbuatan syirik. Nah ulama-ulama seperti gini juga banyak sekarang. Pokoknya apa kata penguasanya ya sudah, pokoknya duit selesai. Ini contoh nih teman-teman.